Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ikhwan, surga yang kita nanti akan datangi adalah surga yang dulu ditempatin oleh Nabi Adam. Surga itu sekarang ada, Ustaz? Ada. Banyak riwayat yang menerangkan surga itu ada. Dan pastinya kita kemudian akan memasuki surga sebagaimana Nabi Adam dulu dimasukkan ke dalam surga itu. Ada yang menjawab, kalangan Mu'tazilah mengatakan surga kita itu beda dengan surganya Nabi Adam. Kenapa? Karena kita ada hari kiamat. Makanya hari kiamat itu semuanya rusak. Loh, yang rusak itu alam semesta dan Allah tidak menyebutkan kata surga. Dan makanya kemudian akhirnya apa? Surga hari ini sudah ada. Di mana, Ustaz? Nah, itu kita nggak ngerti. Itu perkara gaib, enggak usah dipikirin. Enggak usah kemudian merenung di pojok gitu. Surga itu di mana ya? Tidak usah, karena kemudian tidak akan pernah ketemu jawabannya. Tapi yang jelas surga kita itu sama dengan surganya Nabi Adam. Dan ini termasuk pembicaraan yang tidak pernah habis. Orang sering berdebat apakah surga kita sama dengan surganya Nabi Adam. Jawabannya pendapat yang paling kuat, iya, surganya kita sama dengan surganya Nabi Adam. Kemudian yang terakhir saya singkatkan, yang poin 3 terakhir ini walaupun sebenarnya panjang. Yang ketiga, tentunya orang itu ketika masuk surga itu rombongan. Mereka itu berjamaah wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang mereka bertakwa itu ketika masuk surga itu rombongan. Pertama itu siapa? Rombongan ulul azmi. Itu yang pertama kali masuk surga. Di dalamnya siapa? Rasulullah Muhammad. Karena surga itu tidak dibukakan kecuali yang pertama kali mengetoknya harusnya Muhammad. Makanya ketika Rasulullah masuk di depan pintu surga itu jumlahnya 8, ikhwan. Kemudian antara satu pintu sebagai satu sisi pintu dengan sisi pintu sejarak perjalanan 40 tahun. Insyaallah. Dan kita nanti masuk surga antara umur 30 sampai 33 tahun. Dan kemudian ketika masuk surga sebagaimana fisiknya Nabi Adam. Kita berapa itu tingginya fisik Nabi Adam? 60 hasta. 60 hasta itu berapa? Sekitar 30 meter tingginya. Dan kita fisiknya umurnya 30 sampai 33. Kenapa? Karena pada usia itulah kita sempurnanya dalam masalah fisik. Ya, maka pertama kali rombongannya siapa? Rasul, ulul azmi. Siapa yang pertama kali mengetok pintu surga? Rasulullah Muhammad. Sampai kemudian penjaga surga itu berkata, yaqulul khazin. Berkata itu khazinnya, penjaganya, kamu siapa? Saya Muhammad Rasulullah. Kemudian dia menyambutnya, ya Rasulullah, aku diperintahkan untuk tidak pernah membuka kecuali dibukakan pertama kali untuk dirimu ya Rasulullah. Itulah Rasul kita yang kita cintai. Kemudian rombongan berikutnya para nabi, rombongan berikutnya siddiqin, kemudian rombongan berikutnya syuhada, rombongan berikutnya orang solih. Ada ahlu sholah, ada ahlu sodaqah. Ahlu sholah nanti kumpul dengan ahlu sholah. Masuknya bareng-bareng. Tidak ada yang masuk surga melipir, kemudian jalan sendirian, gitu melihat rombongan. Tidak ada. Kemudian dia rombongan. Ahlul sholah akan ketemu ahlul sholah. Ahlul jihad ketemu dengan ahlul jihad yang pernah menemani dia dalam jihad. Ahlul sodaqah akan ketemu dengan ahlul sodaqah. Ahlul sunnah yaitu kemudian orang yang terus mengamalkan sunnah akan ketemu dengan sunnah-sunnah itu. Temannya bareng-bareng. Yang menjadi penekanan dalam poin yang ke-10. Pastikan antum punya rombongan itu ketika nanti masuk surga. Jangan sampai kemudian rombongan ahlus sholah antum tidak termasuk. Ahlus sodaqah lewat antum tidak termasuk juga. Ahlus sodaqah lewat antum tidak termasuk juga. Ahlu tahajud antum tidak termasuk juga. Nah itulah yang kemudian menjadi renungan buat kita. Sebenarnya ini cukup panjang, tapi karena waktu sudah 6:30, namanya juga kajian subuh. Kalau terus-terusan namanya kajian duha. Ya. Makanya kita cukupkan, makanya saya berikan judul yang sederhana, bincang-bincang masalah surga. Karena ternyata surga, walaupun disebutkan oleh Allah sampai 120 kali di dalam Al-Quran, lebih 120 kali lebih. Tapi banyak di antara kita yang gagal memahami surga secara utuh. Makanya pembahasan kita semoga memberikan pencerahan. Apapun masalah ikhwan, apapun masalah yang kita dapati, kita jumpai, ingat bahwasanya surga itu menjadi penguat bagi orang yang beriman. Kekuatan orang yang beriman itu terletak ketika dia mampu membangkitkan bayang-bayang surga. Siapapun yang ingat surga, maka hidupnya akan disiplin dalam ibadah. Dia fokus kepada tujuan. Setiap langkahnya teratur menuju kepada apa yang telah dipersiapkan dan dijanjikan oleh Allah, yaitu adalah surga. Dan ingat ikhwan, ini tambahan.
Semangatnya antum dan saya ketika mencari ilmu, ketika berislam, semangatnya itu apa? Memasukkan sebanyak-banyaknya orang ke surga. Bukan semangatnya ngeluarin orang dari surga. Nyari ilmu hanya untuk ngeluarin orang dari surga. Tidak usah nyari ilmu kayak gitu. Carilah ilmu yang bisa menjadikan kita saling mencintai dan semangat kita itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah merahmati apa yang kita kaji dalam setiap kajian kita dan pertemuan kita. Sekali lagi saya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar. Jazahumullahu khairan kepada para pengurus panitia masjid di Masjid Ar-Rahman atas semua kebaikannya dan ketulusan hatinya untuk memberikan khidmahnya. Semoga Allah membalas dan ini menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga, karena surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Barakallahu fiik. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, kelihatan. Oh, ada.